Uang 1 miliar rupiah dibagikan gratis untuk setiap bayi. Dan yang lebih gila lagi, skema keputusasaan ini justru ditolak mentah-mentah oleh jutaan perempuan. Mereka lebih memilih melihat negaranya perlahan lenyap dari peta dunia daripada harus melahirkan satu orang anak pun. Fenomena ini bukan lagi sekadar statistik di atas kertas laporan pemerintah, melainkan sebuah gerakan bawah tanah yang sangat terstruktur, dingin, dan mematikan. Di balik gemerlap lampu neon kota Seoul, di antara gedung-gedung pencakar langit yang menjadi simbol kemajuan teknologi, ada sebuah sunyi yang mencekam. Sebuah sunyi yang diciptakan oleh jutaan rahim yang sepakat untuk mogok kerja selamanya. Mari kita mundurkan waktu sejenak untuk memahami bagaimana sebuah negara paling modern di Asia bisa terjerembab ke dalam jurang kepunahan massal yang mereka ciptakan sendiri. Selama lebih dari 2 dekade, pemerintah Korea Selatan telah mencoba segala cara. Mereka membagikan subsidi bulanan, memberikan cuti melahirkan yang panjang, menyediakan fasilitas penitipan anak gratis, bahkan sampai membiayai kencan buta massal untuk para pemuda di kota-kota besar. Total anggaran yang digelontorkan tidak main-main, lebih dari 4.000 triliun rupiah telah dibakar habis. Namun, hasil dari investasi raksasa ini adalah angka kelahiran yang justru terus merosot hingga mencapai rekor terendah di dunia, yaitu 0,72 per wanita. Ini adalah sebuah anomali psikososial yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern manusia. Untuk memahami mengapa uang sebanyak itu tidak bisa membeli satu pun senyuman bayi, kita harus masuk ke dalam benak seorang perempuan muda yang tinggal di Seoul. Bayangkan kamu adalah seorang wanita yang tumbuh dalam masyarakat yang menuntut kesempurnaan mutlak tanpa celah. Sejak kecil, kamu didikte untuk memiliki berat badan di bawah 50 kg, memiliki kulit seputih porselen tanpa noda, dan lulus dari universitas terbaik demi mendapatkan pekerjaan kantoran yang melelahkan selama 14 jam sehari. Standar kecantikan yang tidak realistis ini bukan hanya sekadar tren visual, melainkan sebuah filter sosial yang kejam. Jika kamu tidak memenuhi standar tersebut, kamu dianggap tidak layak untuk dipekerjakan, apalagi dicintai. Namun, tekanan itu tidak berhenti sampai di situ. Ketika seorang perempuan memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan, dia secara otomatis menandatangani kontrak perbudakan sosial yang tidak tertulis. Di Korea Selatan, struktur keluarga tradisional masih sangat patriarki. Seorang istri diharapkan untuk tetap bekerja penuh waktu demi menopang ekonomi keluarga yang serba mahal, namun di saat yang sama, dia juga memikul 100% tanggung jawab domestik. Dia harus memasak, membersihkan rumah, mengurus mertua, dan mendidik anak tanpa bantuan yang berarti dari suaminya. Bagi perempuan modern, pernikahan bukanlah sebuah pelabuhan yang aman, melainkan sebuah kuburan bagi ambisi, identitas, dan kebebasan pribadi mereka. Tapi tunggu. Keadaan justru berubah menjadi jauh lebih ekstrim ketika sebuah gerakan radikal mulai lahir dari rasa frustrasi yang mendalam ini. Gerakan ini tidak membutuhkan senjata, tidak membutuhkan orasi di jalanan, dan tidak memiliki satupun pemimpin formal yang bisa ditangkap polisi. Gerakan ini dikenal sebagai Gerakan 4B, sebuah manifesto penolakan total yang digagas oleh para perempuan Korea Selatan. 4B merujuk pada 4 pilar penolakan yang sangat tegas. Pertama adalah Bihon, yaitu penolakan terhadap pernikahan. Kedua adalah Bichulsan, penolakan terhadap kehamilan dan proses melahirkan. Ketiga adalah Bionae, penolakan terhadap hubungan asmara atau berpacaran. Dan yang terakhir, Bisekseu, penolakan terhadap hubungan seksual dengan laki-laki. Ini adalah sebuah pemogokan eksistensial yang dirancang untuk memutus rantai generasi mendatang sebagai bentuk protes terhadap sistem sosial yang tidak pernah memperlakukan mereka sebagai manusia yang setara. Bagi para penganut gerakan ini, setiap pilar adalah bentuk pertahanan diri. Mereka menyadari bahwa tubuh mereka telah lama dieksploitasi oleh industri kecantikan yang bernilai miliaran dolar, oleh korporasi yang menolak mempromosikan mereka setelah melahirkan, dan oleh negara yang hanya melihat mereka sebagai mesin pencetak pekerja baru. Ketika mereka memutuskan untuk berhenti berkencan, mereka tidak hanya menghemat energi emosional, tetapi juga melindungi diri dari ancaman nyata yang mengintai di balik pintu apartemen mereka. Kasus kekerasan dalam pacaran, pelecehan seksual, hingga epidemi kamera pengintai ilegal atau yang biasa disebut molka di toilet-toilet umum, telah menciptakan rasa trauma kolektif yang mendalam di kalangan perempuan muda Korea. Keamanan fisik dan psikologis menjadi barang mewah yang tidak bisa dijamin oleh negara.
Tragedi pembunuhan seorang perempuan di dekat stasiun Gangnam pada tahun 2016 menjadi titik balik yang menyadarkan banyak orang bahwa kebencian terhadap perempuan atau misogini telah mengakar begitu kuat di tengah masyarakat. Perempuan-perempuan ini mulai bertanya-tanya, untuk apa mereka melahirkan anak perempuan ke dalam dunia yang akan memburu dan melecehkan mereka, atau melahirkan anak laki-laki yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan di masa depan? Jawaban dari pertanyaan retoris inilah yang melahirkan keputusan sunyi untuk menutup rapat-rapat pintu reproduksi. Upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dengan uang saku adalah sebuah penghinaan terhadap kecerdasan perempuan. Pemerintah mengira bahwa alasan utama perempuan tidak mau melahirkan adalah karena masalah biaya hidup semata. Tentu, harga properti di Seoul sangat tidak masuk akal, dan biaya pendidikan privat untuk satu anak bisa menghabiskan setengah dari pendapatan rumah tangga. Namun, akar masalah yang sebenarnya jauh lebih dalam dari sekadar angka-angka di rekening bank. Ini adalah masalah martabat, keselamatan, dan hak untuk memiliki hidup yang seutuhnya milik sendiri. Ketika sistem sosial menolak untuk berubah, ketika budaya kerja tetap toksik, dan ketika perlindungan hukum terhadap korban kekerasan gender masih sangat lemah, maka uang 1 miliar rupiah sekalipun tidak akan pernah bisa menggantikan kebebasan yang dirampas. Disinilah takdir sebuah bangsa ditentukan. Bukan oleh kekuatan militer, bukan oleh pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh keputusan-keputusan sunyi yang diambil di dalam kamar tidur para perempuan. Satu persatu, mereka mematikan lampu. Satu persatu, mereka mengunci pintu dari dalam. Mereka memilih untuk menginvestasikan uang, waktu, dan cinta mereka untuk diri mereka sendiri dan komunitas sesama perempuan yang saling mendukung. Mereka merayakan kebebasan baru ini dengan memotong pendek rambut mereka, membuang semua kosmetik yang menyiksa, dan fokus membangun karir serta masa depan finansial yang mandiri tanpa bergantung pada siapapun. Ini adalah sebuah revolusi tanpa suara yang paling ditakuti oleh para pembuat kebijakan. Sebuah negara yang sangat bangga dengan kemajuan teknologinya kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dalam beberapa dekade ke depan, sekolah-sekolah akan kosong, universitas-universitas akan tutup, dan sistem pensiun mereka akan runtuh karena tidak ada lagi generasi muda yang menopangnya. Namun bagi para perempuan yang telah memilih jalan ini, kepunahan kolektif adalah harga yang sangat layak untuk dibayar demi mendapatkan kemerdekaan individu yang selama ini dirampas oleh patriarki. Jika kamu terkejut dengan keberanian ekstrim para perempuan Korea Selatan ini dalam meruntuhkan tatanan sosial demi memperjuangkan hak mereka, kamu wajib menonton video kami tentang fenomena psikologi burnout emosional yang dialami oleh wanita karir modern saat menghadapi ekspektasi ganda yang tidak masuk akal dari masyarakat modern saat ini.